Yuk, silakan dibuka halaman 17 bab tentang an-najasah. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasah sudah selesai. Kemudian berikutnya alladzi yu'fa anhu minan najasah. Alladzi yang yu'fa dimaafkan, yu'fa dimaafkan. Minan najasat, min dari an najasat, beberapa najis. La yu'fa, la tidak, yu'fa dimaafkan. An dari syai'in sesuatu. Minan najasati dari beberapa najis. Illa kecuali sab'ata anwa'in, illa kecuali sab'ata 7 anwa'in. Anwa'in apa artinya anwa'? Nau apa? Warnanya atau jenisnya. Beberapa najis tidak akan pernah dimaafkan kalau terkena badan kita, baju kita, kecuali najis-najis yang 7 yang akan diuraikan oleh mu'allif ini. Al-awwal, yang pertama, najis apa itu? Al-qalilu, sedikit. Al-qalilu, sedikit. Min dari ad-dami, darah. Awil qayhi, atau al qayhi, nanah. Idza, apabila sakopo, jatuh, ala, atas, saubin, pakaian. Kitabnya mana Nisa? Diambil kitabnya. Saubin, pakaian atau baju, atau badanin, badan. Jadi ketika saat kita mengenakan baju, atau mungkin saat kita tidak memakai pakaian, tiba-tiba ada darah atau nanah yang jatuh di pakaian atau baju kita, tapi darah itu darah yang al-qalil, yang amat sangat sedikit, maka itu adalah najis yang dimaafkan, sedikit. Contoh apa yang darah atau nanah sedikit itu? Ini siapa yang zinan? Bintang. Bintang misalnya
lagi asik ngambil apa itu namanya, yang di pipi itu apa ini, jerawat, punya kan jerawat tuh. Nah, ya. Berarti sudah ada perasaan asmara ini dengan Mutiah atau siapa. Tanda-tanda. Nah, tiba-tiba jatuh itu, baru diambil, jatuh darah yang sedikit itu ke baju kita, termasuk itu hal yang dimaafkan. Ya. Kemudian yang kedua, asani yang kedua, al-hayawanu, binatang. Binatang. Alladhi yang la tidak dama. Alladhi yang la tidak dama, darah lahu baginya. Seekor binatang yang tidak punya di dalam tubuhnya itu darah sailun yang mengalir seperti mengalirnya darah kita. Ada binatang yang binatang itu ketika saat kita lihat dengan mata kita tidak tampak darah mengalir dalam tubuh binatang itu. Kal ba'udi, ka seperti al ba'udi, ba'udatan fama fawqaha. Apa ba'udah? Nya. Ida, ketika wako'a dia jatuh, wako'a ketika saat jatuh, fit tu'ami di dalam makanan, fit tu'ami di dalam makanan, wa mata dan meninggal dunia. Wa mata dan mati, jangan meninggal. Ya manusia. Wa mata dan mati. Siapa ba'ud? Al ba'ud fihi di dalam to'am. Maka yang dimaafkan lagi najis yang kedua adalah ada seekor binatang yang kita tahu dalam tubuh binatang itu nggak ada darah yang mengalir. Kemudian dia pas makan tuh makanan kita apa, misalnya makan bakso yang begitu panas luar biasa, tiba-tiba ada ba'udoh ikut menikmati makanan itu, maka boleh ba'udohnya dibuang atau semutnya dibuang, lalu makanannya kita makan kembali, jangan dibuang semuanya. Apalagi saat minum kemudian ada lalat, ya lalat mencolok ke minuman kita, ada jus atau apa minuman yang segar itu, segar-segar dingin itu, Sprite, ya ternyata lalat ikut minum. Gimana caranya? Maka aturannya supaya tidak ada penyakit di dalam minuman yang kita akan minum, maka lalat itu masukkan lagi sekali, dimasukkan dalam minum, kemudian dibuanglah lalatnya itu, dan itu halal. Bukan lalatnya yang halal, jangan ikut dimakan, ya, tapi minumannya itu halal, dan ini termasuk suatu hal yang diperbolehkan. Paham? Gitu. Tapi yang nggak boleh adalah sekalian semutnya ikut dimakan, nyamuknya ikut dimakan, yang jadi haram semua. Ya, paham dok? Suatu najis yang dimaafkan adalah binatang yang tidak ada darah mengalir di dalam tubuhnya. Ketika saat jatuh dimakan itu, maka makanan itu tetap menjadi makanan yang bisa dimakan. Kalau kita misalnya jijik ya, buang aja yang tempat di mana dia pas jatuh di makanan itu posisinya. Paham? Tidak kemudian dibuang semua satu piring. As-salis yang ketiga, an-najasu najis. Alladhi yang la yudrikuhu, la tidak yudrikuhu, menemukan atau melihat boleh. Yudriku tidak bisa menemukan hu kepada najis tadi apa, al-basaru penglihatan, al-basaru penglihatan atau pandangan.
Likillatihi, li karena killatihi sedikitnya, killatihi karena sedikitnya najis. Jadi ada perasaan yang nggak nyaman gitu kan, kayaknya ada najis deh di badan, apa mungkin karena baunya atau karena aromanya, tapi mata kita nggak tahu di mana nih letak najis itu karena saking sedikitnya. Maka itu hal yang dimaafkan, karena syarat ketentuan najis itu memang bisa, walaupun ada 3 hal yang untuk mendeteksi adanya najis. Apa? Pertama, launuhu, warnanya. Kemudian apa? Baunya. Terus atau rihuhu bahasanya. Yang ketiga, rasanya. Bukan kemudian 3-tiganya kemudian nggak ada warnanya berarti baunya, ini nggak ada baunya berarti didilat, tidak. Ya, artinya kalau memang sudah nggak ketahuan maka termasuk alladzi yu'fa, ya, termasuk sesuatu yang dimaafkan karena sudah dicari sana kemari nggak ketemu. Nah, tapi kalau ragu hendaknya ditinggalkan. Paham dong? Ar-rabi yang keempat, tinut torik an-najisi, tinu debu atau tanah, tinut tanah, at-toriki jalan, an-najisi yang najis. Kita saat sholat di situ tidak kebagian tempat, masjid udah penuh, maka kita sholat di atas tanah. Walaupun kita tahu kanan kiri itu ada mungkin kotoran apa? Ayam, kotoran apalah. Selama tidak mengenai tempat kita berdiri atau tempat kita sujud maka dimaafkan. Nah, kalau di Masjidil Haram nanti kalian akan ketika saat haji, saat umroh itu sholat di pinggir jalan, di tengah jalan, ya. Karena debu di tanah suci itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak beterbangan burung-burung, tapi itu termasuk alladzi yu'fa, alladzi yufa'adhu minan najasah, di antara najis yang dimaafkan walaupun memang ada di tanah itu. Kemudian yang ke al-khamis, yang kelima, damu, darah, ad-damamil, darah ad-damamil. Apa yang damamil? Bisul. Punya bisul? Ada pernah punya bisul? Yang kadang-kadang itu tumbuhnya di tempat yang strategis. Ya, kalau nggak di ketiak. Ada yang pernah di ketiak kan? Jadi kalau begini sakit, harus begini terus ini. Kalau begini enak. Waduh. Begitu pas tidur meletos. Duor. Ya, itu hal yang dimaafkan juga. Atau kadang-kadang di selempangan ini, ya, di bawah ini, pernah kan udun, atau di pantat, ya, bisul. Itu susah banget kalau duduk, berarti selama hidupnya berdiri terus, gak pernah duduk. Kalau duduk pakai alat kali ya, dan seterusnya. Ya, pokoknya damamil itu adalah darah apa? Bisul yang gak bisa direkayasa. Pernah ya? Pernah bisulan nggak? Pernah. Pokoknya jangan bisulan di mata aja, repot nanti nggak bisa ngelihat. Min, dari nafsi, jiwa asaksi seseorang. Wa in, wa dan in, walaupun, wa dan in, walaupun, kasuro, banyak. Wa dan in, jika, atau walaupun, kasuro, banyak. Walaupun banyak itu, begitu sholat Allahu Akbar, meletus itu, duor, ya, itu termasuk hal yang dimaafkan. Bi, dengan ghairi, tanpa, fi'lihi, disengaja berbuatnya. Bi, dengan ghairi, tanpa, fi'lihi, sengaja untuk meletuskannya, bukan sengaja itu, meletus sendiri.
As-sadis yang ke berapa? 6. Damul qomli. Apa qomli? Qomli apa? Yang di rambut apa namanya itu? Hah? Kutu. Kalau bahasa Jawa namanya tumo. Apa namanya? Tumo. Tahu tumo? Nah, itulah kutu. Wal baroghiti, dan darah nyamuk. Qaliluhu, sedikitnya, wa kathiruhu, dan banyaknya. Darah yang mendapatkan dispensasi ya ketika terkena badan kita, yaitu yang keenam adalah darah kutu atau darah nyamuk yang menempel ya, maka itu termasuk sesuatu yang dimaafkan. As-sabi yang ketujuh, jami'u, seluruh, ma apa-apa, yashukku yang berat, al-ihtirazu, untuk menjaga, al-ihtirazu, untuk menjaga, anhu dari ma, isinya najis tadi, ghaliban, biasanya. Jadi yang ketujuh adalah sesuatu yang susah, sulit untuk menjaga, nggak bisa nggak, kecuali itu ada ya. Jadi contoh orang yang mimisen ya, jadi susah kan, pas di luar sholat juga keluar, di dalam sholat juga keluar. Nah, itu sesuatu yang sulit amat kita bisa menjaga, maka itu termasuk hal yang dimaafkan. Tetap sholat Ustaz, tetap. Karena apa? Kita nggak mampu lagi untuk menahan keluarnya darah yang keluar dari hidung itu, karena sudah waktu sholat. Di luar sholat pun masih tetap wajib ya, itu dimaafkan. Berikutnya aksamun najasah, aksamu, beberapa bagian an najasati, najis. Tangkosimu, terbagi, an najasatu, najis, ila ke salah sati, 3 aksamin, bagian. Najis dibagi ke dalam 3 bagian. Di absen Musa ya, Musa di absen ya. Tolib mana? Suruh ngabsen biasanya Tolib. Tolib kemana? Ada? Hah? Al-awwal, yang pertama, mukhaffafatun, yaitu najis mukhaffafah. Mukhaffafatun, najis mukhaffafah. Wa, dan hiya mukhaffafah itu, najis mukhaffafah, baulus sobi, baulu. Apa baul artinya? Iya, air pipis as-sobi, anak yang masih bayi. Alladhi yang yabluhu, belum, yabluhu dalam jazm, maka yabluhu dibaca sukun, lam tidak atau belum, yabluhu, sampai, haulaini 2 tahun, haulaini 2 tahun. Walam yataghadda, wa, dan lam, belum, yataghadda, makan, makan, bi ghairi, dengan ghairi, selain, al-labani, susu. Apa Musa? Susu. Musa pernah minum susu? Susu apa? Hah? Susu apa? Milk. Susu ibu kali ya. Kita sebelum kenal susu yang lain, biasanya minum susu ibu. Berapa lama Hisham waktu mentel ibunya?
ya. Ada yang setahun minimal, Dok. Nanti ini calon-calon ibu ya, Dok, jangan sampai kurang dari 2 tahun ya. Tapi jangan sampai SMP masih mentil. SMP udah gede mentil, masih mentil. Ya Allah. Ya ada adiknya akhirnya SD, kadang ada yang mentil juga. Minimal kan 2 tahun, ada 2 tahun selesai, 3 tahun dia punya adik. Kalau 3 tahun masih mentil ya kasihin adiknya, dua-duanya begini. Ya. Jadi minimal dalam aturan atau perintah Allah yaitu minimal harus 2 tahun. Gimana ayatnya? Ayat dalam surah Al-Baqarah. Ari, gimana Ari ayatnya? Ayo, Ari pancing. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'a. Apa awalnya ayatnya? Apal kok nggak tahu? Endek-endek gimana awal ayatnya? Ayo dibaca sama-sama, mulai. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن Allah karim. Mulai lagi, mulai. Wal walidatu, mulai. La tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Itu ayatnya. Jadi ternyata sesuai dengan observasi atau penelitian realita di lingkungan, di masyarakat, anak yang disusui 2 tahun itu lebih terjaga kesehatannya dan staminanya, dan dia daya tahan tubuhnya itu lebih baik daripada anak yang disusui hanya sebulan 2 bulan kemudian kasih susu kambing, susu unta, susu sapi. Jangan salahkan itu, apapun alasannya, selama air susu kita masih keluar sampai 2 tahun kasih. Jangan sampai wah malu kan karir dan seterusnya, kewajiban seorang ibu. Ya Nurul, paham Nurul? Nurul kasih anaknya nanti. Ya. Kasih air, itu karunia Allah, rezeki Allah yang luar biasa. Bayi sebelum lahir aja udah disiapin rezekinya.
begitu hamil itu tiba-tiba membesar, padahal sebelum hamil itu nggak besar, ya besarnya sampai sebesar kelembungan. Balon. Ya disiapin itu. Baik, lanjut. Jadi pertama, najis apa ndak Bunda? Mukhaf atau najis ringan. Najis siapa itu? Najis siapa? Najisnya kencingnya seorang anak yang masih belum berumur 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali susu, singkong belum, jengkol apalagi, ya belum, apalagi sate, enggak, belum doyan. Asani yang kedua mughalladzatun, yaitu najis mughalladzah, najis yang berat. Mughalladzah, najis yang berat. Wa dan hiya mughalladzah tadi najasatul kalbi, najisnya anjing, najisnya anjing. Wal khinziri, dan najisnya apa? Awas jangan babi atau celeng, celing, ada lagi celing, namanya apa namanya? Celing. Awas, tapi jangan buat sama temannya, ya nggak boleh. Musa celing, ya nggak boleh, nggak boleh itu. Ya, itu celing itu nama daripada khinzir, celeng, babi, celing. Nah, awas nggak boleh. Dan kalimat binatang ini nggak boleh untuk menyebut, ya, atau untuk mewakili nama dari teman kita. Kadang orang yang kesel pakai nama ini mungkin puas kali ya, dasar A. Nah, itu jangan sampai terucap, karena binatang yang najis, ya. Tapi orang-orang kadang kesel gitu kan, dia nyari apa ya kira-kira binatang yang paling rendah. Dan ini kadang-kadang disebut itu, ya. Kita orang terpelajar, kita terdidik, kita orang berakhlak, ya, kita para penghafal Al-Quran, tidak ada satupun kalimat yang sampai menyebut nama binatang untuk manusia. Paham Jo? Apalagi ada orang tua bertengkar sama istrinya. Nah, ini kadang-kadang begitu, suaminya ngomong, kamu anjing, kamu apa lagi? Anak kita. Jadi kalau bapaknya ngomong anjing, ibunya ngomong babi, anaknya siapa? Jadi, ya Allah ya Rabbana. Anaknya ngomong, lalu aku siapa Pak? Bapaknya ngomong, bilang apa? Anjing. Ibunya ngomong babi. Bertengkar tuh. Anaknya ngomong, aku siapa Pak? Ya Allah, ya Dok, ini calon-calon bapak, calon-calon pemimpin, tidak hanya pemimpin rumah tangga, tapi setiap ucapan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Yaitu akan mungkin teringat tuh sepanjang masa. Tuh, teman saya di pesantren dulu pernah ngomongin, saya bilang anjing, itu sampai 1000 tahun masih ingat tuh. Ya, paham Bintang? Paham? Gak ada kalimat itu. Ya Allah, inilah bedanya kita anak pesantren dengan anak yang tidak pesantren. Anak-anak sekolah di umum gitu mungkin biasa kalimat itu ya, karena sudah sering menjadi biasa akhirnya. Tapi kalau kita suatu hal yang tidak baik kemudian kita ucapkan, itu menjadi satu kalimat yang amat asing buat kita, dan itu mendengar tuh waduh, ya, suatu hal yang apa, aib lah ya, ucapan itu aib. Baik. Wal khinziri, dan apa? Babi. Wa, dan ma apa-apa tawallada, yang lahir. Bainahuma, antara keduanya. Apa-apa, misalnya ada anjing, dia pacaran sama babi.
keluarlah anaknya, tetap najis. Ini kan wama bainahumal. Pokoknya apa-apa yang keluar dari kedua binatang ini. Maka cara mensucikannya tidak seperti kita mencuci baju atau tubuh kita ketika najis. Caranya nanti akan nah itu ada itu izalatun najasah. Nanti insya Allah akan jelaskan bagaimana cara mensucinya, cara membersihkannya. Harus 7 kali basuhan. Tadi ada 7 kali itu harus ada debu. Kalau kita terkena najis mughalladhah itu. Ya, kalau anjing dengan kambing, anaknya gimana? Pacaran tuh, karena anjingnya di situ sudah, kambingnya udah nggak bisa cari pasangan, akhirnya melampiaskan diri, kemudian menjual dirinya ke komunitas anjing, dengan jual murah gitu kan, ayo gratis kata kambingnya. Akhirnya lahirlah dari perut kambing itu. Gimana? Nah, halal apa haram? Halal. Haram tetap. Karena apa? Dia bersetubuh dengan binatang yang haram. Ya, apalagi di situ nanti jadinya kepalanya anjing tapi badannya kambing. Atau sebaliknya, kepalanya kambing tapi badannya anjing. Karena kadang-kadang jorok anjing itu apa-apa aja disetubuhi, karena dia nggak punya etika, nggak punya norma. Ayam aja ditindihin, dikejar-kejar, ya ada itu. Kadang kucing diajak pacaran juga, itu apa, mungke juga diajak juga, apa aja deh, karena nggak tahu aturan. Kita beda dengan manusia, diberikan akal. Maklumlah mereka nggak punya akal, tapi ada orang diberikan akal kok melakukan seperti itu. Apa bedanya dengan binatang? Apa aja tabrak kayak jago gitu kan, lepas dari kandangnya, bersana, bersini, bersana, nggak usah pakai nikah. Nah itu manusia kalau seperti itu berarti lebih rendah daripada binatang. Maklumlah binatang, tapi kadang-kadang anehnya kita yang melihat malah apa, yang punya ini mungkin malu ya, tapi ada orang lucu ya, lucu. Ada malah dikejar, ada seekor apa, jago keluar dari kandangnya, ngejar tuh, malah dilihat semua, ditonton, ikut lari. Pengen melihat gitu, itu juga malu juga. Harus ada perasaan malu ya. Ada yang pura-pura malu tapi ngintip gitu jendela. Karena takut dilihat orangnya. Itu lebih baik lah daripada melihat secara langsung gimana prosesi pemerkosaan itu terjadi. Ya karena kan jago kan maunya begitu, uber. Kalau belum ketemu dia nggak akan berhenti. Itu hebatnya jago. Sampai kadang perang dengan temannya gara-gara betina itu kan, wah perang dulu, tang Arya Kamandan Arya. Allahu Akbar. Itu sampai seperti itu perjuangannya ya. Baik, jadi yang jelas apa-apa yang lahir dari keduanya juga najis. Asal yang ketiga mutawassithah, yaitu najis yang sedang, tengah pertengahan. Wahia dan hiya mutawassithah itu apa-apa ada selain hadaini, keduanya maksudnya apa? Mukhaffafah dan mughalladhah. An-nau'aini, hadaini, dua ini, nau'aini, macam ini, dua macam ini, maksudnya mughalladhah dan mutawassithah. Selain mukhaffafah dan mughalladhah itu namanya najis mutawassithah. Kal bauli, seperti air pipis. Wal ghaiti, dan goit. Apa goit? Apa? Bampen. BAB itu apa? Buang air besar. BAB.
Al-gha'it itu kotoran yang keluar dari jalan belakang, BAB. Nah, masa al-gha'it itu BAB? BAB ya bab. Tapi kan bab, nah, keluar dari bab. Nah, itu mutawasito. Nah, itu pun cara mensucikan beduk-beduk. Ini cara menyucinya, membersihkannya harus lebih didahulukan ya barangnya, bentuknya. Pernah lihat nggak bentuknya? Macam-macam kan? Lonjong, ya, bulat. Tergantung makanannya. Ya, kalau kurang minuman, kadang peringgil kayak kelereng. Ya, kalau kurang vitamin, kurang protein, yang jelas itu semua najis. Gimana caranya? Dibersihin dulu, hilangin dulu. Setelah bersih, kemudian ambil wewangian. Apa kira-kira? Biasanya pakai apa? Aromanya apa? Soplin, Baiklin, Renso, apapun lah, sampo, semua digosok. Ya. Setelah itu kemudian siram lagi, bilas lagi dengan air sampai dipastikan tidak ada aromanya. Coba nanti ketika habis istinja kemudian dicium, kok masih ada aroma, berarti masih najis. Cium, dan irungnya dipastikan nggak ada penutup saat mencium. Ya, berarti aman. Tapi kadang-kadang karena mengejar jamaah, wow sudah itu langsung ke mana ke masjid karena takut ditazir, daripada ketinggalan 1 rakaat berdiri, mending tinggalin itu. Akhirnya apa? Nggak sempet untuk membersihkan dengan wewangian. Begitu Allahu Akbar, serem baunya, najis. Apalagi nempel ke celana dalam, nempel ke baju, masih nempel dikit, najis. Termasuk Musa kemarin ya ada najis siapa? Ayam. Najis ayam itu kemana nih? Masuk kategori mana? Mukhafafah, mughalladhah, atau mutawasito? Kotoran ayam. Beda. Mughalladhah, mutawasito, atau mukhafafah? Caranya gimana? Jangan langsung disiram, najis semua Musa. Begitu ada apa min silitil ayam itu letok, waduh, langsung dipanggil najis semuanya. Gimana caranya? Ambil dulu, lap pakai kertas, pakai sesuatu yang kering, lap sampai tidak ada bentuknya, sampai tidak ada wujudnya. Baru kemudian yang kedua, wewangian. Apa kira-kira? Pelnya pakai apa? Narinsola apa-apa. Kemudian pakai air, bisa. Awas 3 kali tahap. Air, ambil lagi pakai lap, baru terakhir bilas. Nah, kalau kemudian kita lihat kotoran itu lalu dipel, hilang memang, tapi najis semuanya kanan kiri. Paham? Karena saat masih ada najis, kemudian kita didorong dengan air, najis semuanya. Maka caranya gimana? Ambil dulu, ruk ya tangan, ya tangan tentunya pakai alat apa? Kertas, daun, atau apa? Kain apapun. Nah, kain itu kemudian ya kalau mau dibuat lagi harus dicuci dulu, bersihkan dulu. Kertas yang kedua lagi sampai nggak ada bendanya. Kemudian baru dipel. Pakai apa? Apa itu namanya? Alat apa itu? Untuk membersihkan dengan lap lagi sampai kering. Lap. Nah, kemudian yang ketiga baru disiram dengan air bersih. Kalau itu caranya najis semua Musa. Ya, kemarin Nabi lihat ada letak gini, kotoran di situ Musa siap bawa pel-pelan. Oh, najis semua nanti. Semua najis. Kalau disiram, ya najis semuanya. Harus bendanya itu diambil dulu. Panduk itu caranya untuk kalau najis itu ada, maka nggak sah lah tempat sholat kita, nggak sah. Itu ada di apa tubuh kita juga nggak sah, karena syarat di antara syarat sahnya sholat adalah suci tempatnya, suci badannya, suci pakaiannya dari najis. Paham betul? Ya, kemudian manfaat
Dan insya Allah untuk kajian ini biasanya fikih sama tajwid insya Allah Sabtu pagi, ya. Jadi supaya satu saja Sabtu pagi khusus pelajaran tajwid, ya. Jumat yang anak putra yang ketinggalan nanti nambah. Ada beberapa bab yang tidak ikut, ya, karena memang ini mengikuti santri putri yang sudah terima. Putra kadang-kadang selalu libur. Untuk itu yang ketinggalan bisa nambah. Baik, kita akan kembali. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.